Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Suci Rahmadana. Saya akan menceritakan aplikasi yang saya install, membaca sambil mendengarkan audiobook, lalu yang terakhir, sleep learning. Yang pertama, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika menggunakan aplikasi untuk belajar dan memahami bahasa Inggris secara mudah. Di sini saya akan memberikan 3 contoh rekomendasi aplikasi apa saja sih yang mempermudah kita dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada YouDictionary. Ketika saya mengaitkan kata ke dalam kotak pencarian YouDictionary, ia akan mencarinya di semua kamus yang ada sekaligus memberikan arti dari setiap kamus, di mana kamus itu ditemukan di panel kanan. Hasilnya mulai ditampilkan saat kita mengetik kata dengan petunjuk yang disediakan untuk kata-kata yang cocok. Saya menginstalnya melalui aplikasi Play Store. Oke, yang kedua itu ada Oxford Dictionary. Saya itu tertarik pada aplikasi ini karena dalam aplikasi ini tuh kita dapat melihat kata yang sedang kita cari maupun dalam kata benda, kata keterangan, dan lain-lain. Kita juga dapat memilih British English maupun American English yang kita sukain. Selain itu, kita juga dapat menggunakan aplikasi ini secara offline. Dan ada fitur night mode-nya juga bagi siapa saja yang ingin belajar pada saat malam sebelum tidur. Yang ketiga itu ada aplikasi Duolingo. Yang pertama itu saya mengunduh aplikasi Duolingo dan mendaftarnya. Setelah itu kita dipersilahkan untuk memilih bahasa yang ingin kita pelajarin. Nah, Duolingo itu menarik menurut saya karena ada notifikasi pengingat untuk kita yang menyempatkan diri belajar bahasa tersebut. Saya menginstal melalui Play Store. Lalu yang kedua itu saya akan menceritakan tentang audiobook soal mendengarkan sambil membaca. Saya memilih audiobook Story Jane Eyre, di mana pada chapter pertama itu orang tua dia itu meninggal ketika dia berumur 10 tahun. Lalu dia tinggal bersama paman dan bibinya. Ketika itu pamannya itu sudah meninggal. Lalu dia disakitin oleh bibi dan anaknya. Terus dia itu dibawa Mr. Brackhurst ke sekolahnya. Dan pada chapter kedua, selama 3 minggu itu dia di sekolah baik-baik saja. Semua murid itu mengatakan bahwa dia itu sangat bad girl. Lalu tiba-tiba Mister datang dan menyuruh semuanya jangan berbicara itu terhadap Jane. Dan tujuan audiobook itu agar kita bisa memperbaiki pengucapan dan kelancaran berbicara. Ketika narator tadi bercerita, saya dapat memperhatikan dan mempelajari bagaimana cara mengucapkan kata-kata, kecepatan membaca, jeda, tekanan, dan intonasinya. Dan kita juga dapat meningkatkan daya ingat kita. Oke guys, lalu yang terakhir itu belajar bahasa Inggris menggunakan metode sleep learning. Sleep learning itu kita tidur menggunakan handset. Lalu di videonya itu juga bikin ngantuk guys. Tapi ketika saya mendengarkan sleep learning, perasaan saya juga sangat tenang dan nyaman sekali. Saya juga baru mengetahui kalau ada metode sleep learning seperti ini. Dalam metode ini juga saya menggunakan alarm agar tidak tidur kebablasan. Sleep learning itu untuk menyampaikan informasi kepada orang yang sedang tidur dan biasanya juga dengan memutar rekaman suara kepada mereka saat tidur.